Halo anak-anak, hari ini kita ketemu lagi di pelajaran matematika wajib mengenai induksi matematika. Jadi terakhir kita sudah belajar sifat-sifat notasi sigma dan sekarang kita akan belajar tentang prinsip induksi matematika. Nah, di papan Ibu sudah menuliskan langkah-langkah pembuktian rumus dengan induksi matematika. Ada 3 langkah. Yang pertama, kalian harus buktikan bahwa rumus itu benar untuk N sama dengan 1. Dan yang kedua, kalian asumsikan. Asumsikan itu artinya andaikan bahwa rumus itu benar juga untuk N sama dengan K. Ketika kalian sudah mengasumsikan, baru bisa mengerjakan yang ketiga, yaitu buktikan bahwa rumus juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi ketiga langkah ini harus dikerjakan berurutan. Jadi untuk induksi matematika ini itu untuk membuktikan rumus barisan bilangan, keterbagian, dan ketidaksamaan. Oke, kita biar lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Oke, untuk contoh soal, buktikan bahwa 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah titik-titik sampai ditambah 2N plus 5 sama dengan N kuadrat plus 6N. Itu berlaku untuk semua N bilangan asli. Kita disuruh membuktikan apakah rumus ini benar atau tidak dengan cara menggunakan induksi matematika. Oke, tadi langkah pertama kita harus membuktikan untuk M sama dengan 1 itu benar. Jadi yang pertama, yang A, Ibu buat yang A ya, langkah pertama. Jadi ini kan 7 ini adalah suku pertama. Jadi 7 sama dengan, Ibu buat langkah-langkahnya dulu ya. Untuk langkah pertama kan kita akan membuktikan N sama dengan 1 itu benar. Jadi N ini maksudnya bilangan asli, jadi bilangan yang pertama itu kan 7 sama dengan rumusnya adalah yang di sebelah kanan sama dengan N kuadrat plus 6N. Nah, kita akan buktikan apakah yang di ruas kanan ini ketika kita masukkan N-nya sama dengan 1, hasilnya sama dengan 7. Kita cek sekarang. 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 sama dengan 1 ditambah 6 sama dengan 7. Ternyata ini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti untuk langkah yang pertama sudah terbukti benar. Lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu langkah yang B, kita asumsikan. Asumsikan N sama dengan K itu benar. Nah, ini kita akan mengandaikan bahwa ketika N sama dengan K itu adalah benar juga. Jadi kita bisa buat soalnya ini 7 tambah 9 tambah 11 tambah titik-titik tambah 2K, N-nya diganti pakai K, 2K tambah 5 sama dengan K kuadrat ditambah 6K. Nah, ini kita anggap benar. Ini kita anggap benar karena kita mengasumsikan. Cukup yang langkah kedua kayak gitu aja buatnya. Terus langkah ketiga yang C. Langkah ketiga, buktikan bahwa N sama dengan K plus 1 itu juga benar. Nah, ini kita akan membuktikan N sama dengan K plus 1 itu benar. Jadi kita bisa buat ini 7 ditambah 9 tambah 11 tambah titik-titik tambah 2K tambah 5. Karena sebelum K plus 1 itu kan ada bilangan K sebelumnya.
Jadi ditambah, sekarang baru tulis K plus 1-nya. 2 dalam kurung K plus 1 ditambah 5. Sampai sini mengerti dulu? Jadi kan kita akan membuktikan K plus 1 ini, K plus 1. Nah, sebelum bilangan K plus 1 itu ada bilangan K. Jadi ini 2K plus 5-nya ini. Jadi sama dengan kita bisa buat ganti N-nya ini jadi K plus 1. K plus 1 kuadrat. Jadi N kuadrat jadi K plus 1 kuadrat ditambah 6N, 6 kali K plus 1. Nah, kita akan membuktikan apakah ruas kiri ini sama dengan ruas kanan atau tidak. Nah, kalau untuk membuktikan kalian jangan ngerjain kedua ruas, kalian harus ngerjain salah satu. Jadi kalau membuktikan ruas kanan, ruas kirinya aja yang dikerjakan biar bentuknya menjadi ruas kanan. Oke, kita mulai membuktikan. Perhatikan ini, dari 7 sampai 2K plus 5, kita punya asumsi kan? Ini kita punya asumsi apa? Dari 7 sampai 2K plus 5, kita punya asumsi bahwa K kuadrat plus 6K. Berarti kita segini ini, sebagiannya ini kita bisa ganti dengan K kuadrat plus 6K. Kita ganti pakai sama dengannya ini, yang asumsi yang kita udah buat tadi. Terus lagi setengahnya ini ditambah, ditulis aja 2, atau enggak dijabarin langsung. Ditulis dulu ya, 2K plus 1 ditambah 5. Nah, sampai sini sudah paham? Jadi kita ruas kanan abaikan saja dulu, kita fokus ke ruas kiri. Gimana caranya biar ruas kiri ini berubah bentuk menjadi ruas kanan? Setelah seperti ini, kita sederhanakan. K kuadrat ditambah 6K ditambah, ini bisa kali pelangi, 2 kali K, 2K. 2 kali plus 1 itu plus 2. Terus ini ditambah 5. Nah, ini kan. Setelah itu kita bisa pecah lagi nih. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu ruas kanan. Di sini ada K plus 1 kuadrat. Dari bentuk ruas kiri ini gimana caranya kita biar mendapatkan K plus 1 kuadrat? Kita bisa kumpulkan ini. K kuadrat plus 2K. Nah, ini kan ada plus 2 nih. Kita pecah ini jadi plus 1. Nih, ambil satunya, bisa ditambah 6K. Ditambah, ini kan 1 tadi udah diambil di sini, berarti 1 tambah 5 adalah 6. Sampai situ paham? Jadi kalau kalian tidak paham, coba diulang kembali atau enggak tanyakan sama ibu nanti. Setelah dapat ini, K kuadrat ditambah 2K, 2K-nya ibu pindahkan ke sini. Terus kenapa ibu ambil 1? Karena biar ibu bisa mengubah jadi K plus 1 kuadrat. Terus ini diambil 1 kan sisa 1, 1 tambah 5 itu 6, 6K-nya taruh di sini. Ibu lanjut di sini ya, sebelah sini. Nah, setelah itu K kuadrat plus 2K plus 1, ini dikurungin, ditambah, ini kan ada 6K ditambah 6. Ini bisa kalian faktorkan, jadi 6-nya dikeluarin, jadi 6 dalam kurung K plus 1. Sampai situ paham? Ini 6K tambah 6 kan sama artinya dengan 6 kali K plus 1. 6 kali K, 6K, 6 kali 1, 6. Perhatikan yang dalam kurung ini, K kuadrat ditambah 2K ditambah 1, itu sama artinya dengan K plus 1 kuadrat. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa jabarkan K plus 1 kali K plus 1 kali pelangi. Dapat nggak hasilnya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1? Kalian bisa cek sendiri.
ditambah ini tetap tulis 6 dalam kurung K plus 1. Nah, sampai sini ternyata kita sudah menemukan bahwa ruas kiri ini ternyata sudah sama dengan ruas kanan yang kita mau buktikan tadi, yang ini. Berarti kita sudah menyelesaikan pembuktian contoh soal pertama ini terbukti. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi di sini pembuktian ini pinter-pinternya kalian gimana caranya mengolah angka biar bentuknya itu menyerupai ruas kanan. Bagaimana, paham? Kalau tidak paham bisa kalian ulang kembali atau nggak bisa kalian tanyakan lagi ke ibu. Mungkin ibu bisa bantu jelasin yang lebih detail nanti. Jadi ini salah satu contoh soal yang ibu berikan. Nah, nanti untuk latihan soalnya kalian bisa kerjakan di buku LKS halaman 8 itu kalian bisa kerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Itu sama metodenya, sama langkah-langkahnya seperti yang ibu jelaskan ini. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian tentang prinsip induksi matematika. Semoga kalian memahami dan ingat tugasnya dikerjakan. Jangan lupa dikirim ke Google Classroom, dilengkapi dengan identitas, nama, kelas, dan nomor. Semoga kalian bisa menjawab latihan soal yang ibu berikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.